Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mereview artikel yang berkaitan dengan prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Dosen pengampu Dr. Rusi Rusmiati Aliyah MPD, dan kami dari PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Kelompok 6 beranggotakan 2 orang, yang terdiri dari Dinda Ramadina dan Tabela Elianti. Halo semua, semoga kita semua selalu sehat ya, dan tetap semangat. Kami mengutip dari 2 artikel. Artikel yang pertama berjudul Prosedur Manajemen Kelas yang ditulis oleh Puji Uripin, mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam IAIN Purwokerto. Lalu selanjutnya kami mengutip artikel berjudul Manajemen Kelas dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar yang ditulis oleh Alfian Erwinsyah dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Dari artikel ke-1 yang berjudul Prosedur Manajemen Kelas, terdapat 2 prosedur, yaitu prosedur preventif dan prosedur kuratif. Materi ini sudah dijelaskan ya oleh kelompok sebelumnya. Dari artikel yang kedua, berjudul Manajemen Kelas dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, terdapat penjabaran langkah-langkah rancangan prosedur manajemen kelas. Tujuan penulisan dari artikel ini untuk menjelaskan dan menggambarkan prosedur manajemen kelas untuk pembelajaran yang efektif. Dan artikel ini dalam tataran teori menjadi kajian dalam manajemen pendidikan dan dalam tataran praktis menjadi bahan referensi para praktisi pendidikan. Langkah-langkah rancangan prosedur terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah siswa. Guru mengidentifikasi jenis penyimpangan-penyimpangan dan latar belakang terjadinya penyimpangan tersebut. Langkah yang kedua, menganalisis masalah. Guru menganalisis dan menyimpulkan latar belakang masalah tersebut untuk selanjutnya menentukan alternatif penyelesaiannya. Langkah yang ketiga, menentukan alternatif pemecah masalah. Menentukan cara-cara alternatif untuk mendapat solusi terbaik mengubah tingkah laku siswa. Yang keempat, monitoring. Mengkaji permasalahan siswa agar segera mendapatkan perbaikan tingkah laku. Langkah yang kelima, mendapat balikan atau feedback. Berikut ini adalah penjabaran langkah-langkah rancangan prosedur. Identifikasi masalah. Guru melakukan identifikasi masalah ini dengan tujuan untuk memahami dan menyelidiki penyimpangan tingkah laku siswa yang dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan di dalam kelas. Pada tahap pertama ini, guru akan melakukan identifikasi masalah dengan menanyai orang-orang terdekat siswa, terutama orang tua, mengenai apakah siswa tersebut memang memiliki masalah dan lain-lain, sehingga guru mengetahui apa yang menjadi penyebab siswa bermasalah dengan tingkah lakunya. Yang kedua ada analisis masalah. Guru dapat melanjutkan langkah ini dengan berusaha mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya tingkah laku siswa yang menyimpang tersebut.
Setelah mengidentifikasi siswa, guru dapat mengetahui sebab timbulnya tingkah laku siswa yang menyimpang dan akan ditemukan sumber masalah yang terjadi pada siswa. Ketiga, ada penetapan alternatif pemecahan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas dan juga memahami cara-cara untuk mengatasi setiap masalah sesuai dengan pendekatan masing-masing. Sebelum itu, guru dianjurkan terlebih dahulu untuk mengetahui berbagai pendekatan, yaitu monitoring. Langkah monitoring ini pada hakikatnya ditujukan untuk mengkaji akibat dari apa yang telah terjadi. Langkah ini diperlukan sebab antisipasi dari adanya perlakuan guru bisa saja mengenai sasaran kepada siswa. Jadi, membuat siswa akan menimbulkan tingkah laku yang lebih menyimpang dari sebelumnya. Langkah ini sebenarnya ditujukan untuk mengkaji akibat dari apa yang telah terjadi. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah memanfaatkan umpan balik atau feedback. Hasil monitoring tersebut hendaknya dimanfaatkan secara konstruktif, yaitu dengan mempergunakannya untuk memperbaiki pengambilan alternatif yang pernah ditetapkan bila kelak menghadapi masalah yang sama pada situasi yang sama. Lalu, dasar dalam melakukan kegiatan manajemen kelas berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan manajemen kelas yang sudah dilakukan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan, mohon koreksinya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.